Shalom, shalom, shalom. Boker Tov, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baik pada hari ini. Hari yang Tuhan sediakan untuk kita semua, untuk kita kembali berjalan bersama Dia. Ya, sudahkah Anda menyapa Dia pada pagi hari ini sebelum kita gabung bersama-sama? Kalau belum, mari saya ajak kita semua, mari kita menyapa Dia sebelum kita memasuki sepanjang hari ini. Kita mengundang Dia untuk meminta Dia menuntun hidup kita sepanjang hari ini, dan berjalan bersama Dia harus merupakan satu kerinduan kita semua, menikmati Dia every day, every moment. Ya, mari kita katakan, Tuhan, terima kasih Engkau membawa kami kepada hari ini kembali. We are so thankful and grateful that you have brought us again into this day, the day of the Lord, your day, Father. Engkau membawa kami kepada hari ini, bagi kami bukan hari yang biasa, tapi inilah hari yang Kau berikan, hari yang Kau ciptakan. Dan tentunya ketika Engkau berbicara hari yang Kau ciptakan, Engkau mau kami ada bersama dengan Engkau, dan Engkau ada bersama dengan kami, sehingga kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau. Karena itu kami menyambut kehadiran-Mu, kami menyambut tuntunan-Mu, kami menyambut firman-Mu. Kami mau mendengar apa yang Kau katakan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau kembali pada hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Amazing ya, amazing. Karena kita sudah berbicara tentang hari yang Tuhan ciptakan, yang waktu Daud proclaim, waktu Daud berkata, "This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it." Sudah saya terangkan kepada Anda semua bahwa itu bukan sekedar ungkapan Daud, tapi itu membuat satu statement of declaration. Daud mau berkata bahwa hari-hari yang dia lalui itu merupakan hari yang Tuhan jadikan. Kenapa Daud berkata demikian? Karena kalau kita lihat tokoh ini, Daud ini, dia adalah satu tokoh yang Tuhan munculkan di dalam Alkitab, adalah one of the figure in the Bible, salah satu tokoh dalam Alkitab yang betul-betul memposisikan hidupnya bersukacita bersama dengan Tuhan setiap hari. Daud adalah satu contoh untuk orang yang berjalan. Masih ada orang-orang lain yang berjalan bersama dengan Tuhan, tetapi kita bisa lihat dari pengakuan Daud, dari deklarasi Daud, bahwa ketika dia mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, maka dia merasakan kasih setia Tuhan. Ya, di situ Daud bisa berkata, selalu baru kasih setia Tuhan. Ya, Daud can say, "It is new every morning, the steadfast love of the Lord." And David said, the steadfast of the Lord is new every morning. And he went on saying that this is the day of the Lord, and we will rejoice and be glad in it. Why David said that? Because David confirmed in his heart, decided in his heart to walk with him daily. Karena Daud mengambil keputusan untuk berjalan bersama Dia setiap hari. Makanya dia bisa berkata, "It is new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Oh, great is thy faithfulness." Daud menyanyi, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, besar setiamu. Jadi dia merasakan it's always fresh every day. Selalu segar, selalu baru, always fresh every day. Selalu baru setiap hari, selalu baru. Dan kalau Daud bisa berkata demikian, maka bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita merasakan perjalanan hidup kita seperti Daud? Apakah kita bisa berkata selalu baru setiap pagi? Selalu baru setiap pagi? Apakah kita bisa katakan it is new every morning? Setiap hari baru? Dan kalau David can say that, maka kita pun juga harusnya demikian. Karena akan ada perbedaan. Orang yang melalui hari-harinya dengan Tuhan dan orang yang melalui hari-harinya biasa-biasa saja, mereka akan merasa kering. Mereka akan merasa, oh begini saja. Apalagi mereka dihadapi dengan persoalan yang begitu besar. Wow, kalau manusia menghadapi persoalan begitu besar, maka hari-hari yang akan dilalui itu merupakan hari-hari yang menakutkan, mengerikan. Kenapa? Setiap hari, karena persoalan itu, ya kalau orang yang berjalan di dalam persoalan itu seolah-olah mengurung mereka. Mengurung hari kemarin, mengurung hari ini, mengurung hari esok, seolah-olah they are surrounded with problems. But if we walk with God daily, kalau kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, maka sekalipun masalah ada, tapi kita punya assurance, kita punya kepastian bahwa kita berjalan bersama Dia setiap hari. Maka kalau kita berjalan bersama Dia setiap hari, tentunya Dia sendirilah yang akan menuntun kita. Kalau Dia yang menuntun kita, maka kita akan mengalami pertama kali ya, kalau kita belajar dari kehidupan seorang Daud ini, kalau dia bisa berkata it is new every morning,
which means fresh every morning. Kalau dia bisa berkata selalu baru setiap pagi, selalu segar setiap hari, berarti dia telah mengambil keputusan. Sebelum dia melakukan kegiatan sepanjang hari, dia harus berjumpa dulu dengan hadirat Tuhan. Dia harus menikmati dulu hadirat Tuhan. Dia harus berkata kepada Tuhan, Lord, you are my strength, you are my tower. The name of the Lord is a strong tower. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Dan dia berkata, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Anda tahu itu Mazmur 91 dikatakan orang yang bermalam dalam naungan yang maha tinggi, itu berbicara tentang orang yang under the coverage of the Lord. Orang berjalan setiap hari bersama Tuhan itu akan merasakan naungan Tuhan setiap hari. Kalau Daud bisa berkata demikian, can we say that? Yes, we can. Dan bagaimana caranya? Kita pun harus punya persekutuan dengan Tuhan. Sampai kita punya keyakinan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sampai kita bisa berkata, orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan orang bermalam coba kita lihat Mazmur 91. Kalau kita seperti itu, maka hidup kita akan memiliki kesaksian seperti Daud. Karena Daud tentunya setiap hari dia berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dia mengalami bahaya juga, tetapi perlindungan Tuhan itu luar biasa. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itu bukan sekedar quotation, itu sebuah kesaksian hidup. Dia bisa berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Engkaulah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Itu berbicara tentang orang yang berjalan bersama dia setiap hari. It talks about the man who walks with God daily. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dia akan merasakan selalu baru setiap hari. Every day is always fresh. Sekalipun Daud itu hidupnya di banyak bahaya hidupnya. Tetapi akhirnya dia mempunyai keyakinan yang sangat kuat. Sehingga satu kali ketika orang Israel menghadapi musuh yang besar, giants yang namanya Goliath. Waktu orang Israel menghadapi Goliath begitu luar biasa. Dan mengintimidasi orang-orang Israel pada waktu itu. Daud datang, seorang yang muda. Dia adalah seorang yang melayani saudara-saudaranya di sana. Tapi begitu dia mendengar ada musuh yang menghujat Tuhannya, maka Daud berkata, orang ini tidak tahu siapa Tuhannya. Sehingga waktu Daud maju berperang, Tuhan juga berperang dengan Daud. Akhirnya apa? Hanya dengan satu batu, maka raksasa itu bisa hancur. David fought the Goliath with just a small stone. But it's not the stone that the concern. It's the confidence in the Lord that what is concerned. Bukan batunya. Bukan senjata batunya itu yang hebat, tetapi imannya, karena pengalamannya berjalan bersama Tuhan. Itulah yang diperhitungkan. Dia punya perjalanan dengan Tuhan, itu yang begitu luar biasa. Sehingga menghadapi raksasa yang besar hanya dengan batu yang kecil. Dan itu adalah kenyataan perjalanan seorang Daud. Bagaimana dengan kita? Kalau kita berjalan bersama dia, every day, walking with him daily, kita menikmati hadirat Tuhan setiap hari, maka kita pun akan merasakan pertolongan Tuhan. Dan kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dia adalah kubu pertahananku. Dia adalah Tuhan yang aku percayai. Aku duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu tandanya orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, dia atau mereka akan punya confidence. Mereka akan punya kepercayaan yang dalam bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kalau kita hidup di hari-hari ini juga hari-hari yang semakin sulit. Kalau Anda lihat di sekeliling kita, makin lama tekanan makin kuat, permasalahan makin banyak. Di manakah letak pertolongan kita? Bagaimana kita bisa hidup tenang setiap hari? Bagaimana kita bisa memiliki keyakinan bahwa hidup kita terjamin? Tidak ada jalan lain, tidak ada tempat lain. There is no such a safe place. Nggak ada. Tidak ada tempat yang rahasia. No safe place, but the only safe place that we can have is in the presence of the Lord. Satu-satunya tempat yang paling aman. Safe house, kalau istilah orang Amerika, safe house. Safe house itu adalah tempat perlindungan, tempat persembunyian. Now the only safe house that we can have is only in the presence of the Lord. Walking with the Lord daily, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, then He will create a safe house, safe
in the presence of the Lord. Di dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan itu adalah tempat yang paling aman. Kalau kita mau berjalan bersama Dia, maka berjalanlah bersama Dia. Jadikanlah hidupmu adalah sebuah kesaksian. Jadikanlah hidupmu adalah sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka kita akan lihat Tuhan pun akan meluruskan jalan kita. Kita tidak perlu takut karena memang itu semua sudah tertulis, my friend. It's already written in the Bible. Tuhan meluruskan jalan orang-orang benar. Itu semua sudah tertulis. Kita tinggal mengulang, tinggal mengucapnya. Tapi bagaimana mereka-mereka itu? Di mana Daud waktu itu tidak ada Alkitab sama sekali. Paulus dan murid-murid juga belum ada pegangan Alkitab sama sekali. Kita sudah ada. Kita tinggal lihat apa yang ditulis di dalam Alkitab. Apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Kita bisa melihat apa yang ditulis di dalam perjanjian baru. It's all written there. Tinggal kita quote, copy paste. Kita dengar, kita catat, kita ulang lagi. Tapi mereka, apa yang harus mereka catat? Apa yang harus mereka pelajari dari kehidupan orang-orang sebelum mereka? Nggak ada. Tapi mereka punya perjalanan pribadi dengan Tuhan. Akhirnya itu dicatat di dalam Alkitab. Dan kita belajar dari hidup mereka. Sebenarnya kita sudah memiliki bukti-bukti yang banyak. Alkitab itu adalah the book of testimony. Alkitab itu adalah buku kesaksian. Waktu itu saya pernah berkata, perjanjian lama itu berbicara tentang the testimony. That the Almighty God, Tuhan pencipta langit dan bumi itu ada matanya melihat kepada manusia. Tapi dalam perjanjian baru, it's a testimony. God, the creator of the universe, became flesh so that the people, the men, manusia ciptaannya itu bisa berjalan bersama dengan penciptanya. Alkitab itu buku kesaksian. Perjanjian lama berbicara tentang keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Perjanjian baru berbicara tentang kesaksian. Bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan manusia. Tuhan menjelma menjadi manusia dan berjalan bersama dengan manusia. So the Bible is actually the book of testimony. First, the testimony of God. Second, the testimony of God who walks with His creation, man. Jadi itu berbicara kesaksian. Dan itu tidak hanya berhenti sampai di situ. Hidup kita pun akan terus tetap menjadi kesaksian. Bagaimana pencipta langit dan bumi berjalan bersama ciptaannya. Dan bagaimana kita sebagai ciptaan berjalan dengan penciptanya. So great. Kalau kita juga punya pengalaman seperti yang tertulis dalam Alkitab. Seperti yang dialami oleh Daud. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan di dalam perjanjian baru. Maka pertolongan Tuhan itu sama. Bahkan kita sudah punya firman yang sudah dalam bentuk Alkitab yang tertulis. Kita baca kalau kita sungguh-sungguh. Kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya waktu kita baca itu sudah kesaksian. Tinggal kita punya pengalaman bersama dengan Dia. So hari ini kembali saya mau katakan, let us walk with God. Let us walk with the Lord closely. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita punya kesadaran secara pribadi. Ada Tuhan. Umumnya yang saya perhatikan, ini untuk kalangan sendiri. Umumnya yang saya perhatikan, orang-orang percaya kurang menyadari ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang menyaksikan kita, yang mau menantikan kita untuk kita berkata, aku mau berjalan bersama dengan engkau. Kurang orang-orang percaya, kurang menyadari the sense of his his awareness, rasa kehadirannya kurang dipahami oleh orang-orang percaya. Nah, melalui live streaming ini, saya mau bangkitkan the sense of awareness of His presence in your life. Kesadaran untuk kehadiran Tuhan yang ada bersama dengan kita semua harus kita rasakan. Dan kita harus mulai bercakap-cakap, bergaul dengan Tuhan. Setiap waktu berjalanlah bersama Dia. Setiap hari nikmatilah perjalanan setiap hari bersama dengan Dia. Dan percayalah, helps comes from the Lord. Pertolongan datangnya berasal dari Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin membiarkan kita sampai kita tidak merasakan pertolongannya. Kalau kita berjalan bersama Dia, ya kita berjalan bersama dengan Dia, akhirnya iman kita terlatih. Dan kita akan melihat mujizat masih ada sampai hari ini. Pertolongan Tuhan masih ada sampai hari ini. Pembelaan Tuhan masih ada sampai hari ini. Dan orang-orang yang mau berjalan bersama dengan Dia, itulah yang akan Dia buktikan di hari-hari ini. Di tengah-tengah kegelapan dan di tengah-tengah kekelaman. Orang-orang yang mengambil keputusan untuk berjalan bersama Dia. Untuk berjumpa dengan Dia setiap hari. Untuk menikmati hadiratnya setiap hari. Untuk mendengar perkataannya setiap hari. Itu pasti orang-orang di hari-hari ini akan dibedakan. Mereka akan dimunculkan di tengah-tengah kegelapan, kekelaman menurut bumi. Maka terang Tuhan kan berkata,
Firman Tuhan berkata, terang Tuhan akan datang kepadamu dan kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata atasmu. This is the day, the last days. Apa yang Tuhan katakan kepada saya, di hari-hari terakhir kemuliaan Tuhan akan muncul ketika orang-orang yang mengambil keputusan untuk berkata, aku mau berjalan bersama engkau. Nanti dimanapun mereka berada, in the marketplace, in the government, dimanapun orang-orang ini berada, maka akan ada pembelaan Tuhan. Jadi dimanapun mereka berada, in sports arena, in the government, in di mana, in the politics, di politik, di mana saja, di mana saja ketika Tuhan menemukan orang-orang yang mengambil keputusan untuk berjalan bersama dengan Dia, pasti akan ada penyertaan. Maka itu jangan lepas pegangan kita. Jangan lepas. Sebab apa? Begitu kita lepas pegangan kita dari Dia, maka kita menjadi sasaran empuk. Maka itu kita buka terus hidup kita untuk bergaul setiap hari. Kalau Dia benar-benar menuntun kita, kalau Dia betul-betul menuntun kita, maka kita akan terluput. Kita akan terluput dari kehancuran, kita akan terluput dari kebinasaan, bahkan kita akan terluput dari penyesatan, kita akan terluput dari permasalahan, dan kita akan mengalami miracles after miracles. Breakthrough after breakthrough. Now this is the promise. Dia mau supaya kita mengalami perjalanan bersama Dia. So pada hari ini, saya mau katakan kepada Anda, kalau Anda sudah mengambil keputusan untuk setiap pagi, when you and I greeted the Lord every morning, ketika setiap pagi Anda menyambut Dia, dan ketika setiap pagi Anda berkata, aku mau berjalan bersama dengan Engkau, rasakan hadirat Tuhan, dengarkanlah firman-Nya, lihatlah apa yang Tuhan mau lakukan di hadapanmu. Dia akan buka jalan, dan Dia akan membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang memelihara hidupmu. So kuatkan dan teguhkanlah hatimu, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Dia, dan lihatlah Dia akan menyatakannya. Dia akan menyatakan kebaikannya. He will show His goodness to us. When we say, God, Lord, I want to walk with you again today. For surely He is going to show us His goodness. Praise the Lord. So experience again today, the goodness of the Lord when we decided to walk with Him again. This is the day of the Lord, remember. Kalau Daud berkata ini adalah harinya Tuhan, berarti ini adalah hari yang Tuhan mau supaya kita mengalami Dia kembali. God bless you. Have a good day today. Have a good encounter with the Lord again today. Dan kuatkan dan teguhkan hatimu bahwa kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama Dia, dan nikmati Dia setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati perjalananmu, memberkati keluargamu, memberkati hidupmu, memberkati kesehatanmu, memberkati keuanganmu, memberkati anak-anakmu, memberkati hatimu, kerinduanmu. Sebab berjalan bersama Dia, maka kita akan mengalami kebaikan yang Dia sudah sediakan untuk kita semua. God bless you all. Have a good day. Have a good encounter with the Lord. Have a good time with God. The whole day berjalanlah bersama Dia. Sampai jumpa dalam perenungan berikut. Stay focused, stay blessed, stay rejoice, stay on fire, stay deep in this revelation, and stay alive. Stay connected with His covenant. Enjoy the presence of the Lord again today. I love you, Lord. I bless you, Lord. I thank you for today. Kami mau berjalan bersama Engkau pada hari ini lagi. Amin. Baruch Hashem Adonai. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Yes.